Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Hadirin yang berbahagia, para sahabat, para ikhwani wa akhwati fillah. Yang pertama, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, kemudian ada nikmat sehat, kesempatan, kekuatan. Dan nikmat-nikmat itu tentunya tidak hanya begitu saja kita terima, namun harus ada landasan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur itu merupakan bentuk tanda kita menerima nikmat itu, benar-benar bersyukur, artinya bahwa kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu merupakan contoh teladan panutan dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah sering mengatakan, dalam hadisnya sering kita dengar, Rasulullah itu mengatakan kepada kita, taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tajidu abada, kitabullah wa sunnati. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian semua, yang untuk kita ini, dan apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, dan tadilu abada, benar-benar tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Rasulullah. Apa itu? Yaitu kitab Al-Quran, kitabullah, Al-Quran Karim, kemudian sunnah Rasulullah SAW atau syariat, petunjuk. Jadi ketika kita ingin berpegang teguh keduanya, yang pertama amanu billah, ya kita beriman kepada Allah dengan ikhlas, benar-benar mengakui bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban lain adalah ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengingkari petunjuk-petunjuknya, maka yakinlah dia tidak akan selamat, maka dia akan tersesat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan ini kita mencoba mengkaji ulang. Banyak di antara manusia tidak begitu meyakini bahwa musibah itu benar-benar terjadi karena Allah. Banyak orang mengeluh tidak sanggup dengan keadaan yang ada. COVID-19 kurang lebih hampir memasuki 9 bulan saat ini terjadinya COVID-19. Banyak orang mengeluh dengan keadaan yang ada. Tetapi kalau orang yang beriman, maka dia akan berkata, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak terjadi suatu musibah, ujian dalam kehidupan manusia itu kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 ini merupakan sesuatu yang terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya COVID-19 ini merupakan musibah kepada manusia, merupakan teguran dan juga untuk menguji sejauh mana keimanan manusia itu. Karena Rasulullah mengatakan juga kepada kita, ya, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, suatu kebaikan dalam dirinya, dalam kehidupannya, yusib minhu, maka Allah akan menguji, ya, menguji dia. Nah, dengan ujian datangnya COVID-19 atau musibah ini, Allah akan menguji siapakah di antara manusia yang datang kepada Allah untuk mengadu, yang untuk mendekatkan dirinya atas musibah ini. Apakah manusia hanya mengira bahwa musibah ini merupakan sesuatu yang biasa, atau bahkan disepelekan, atau bahkan dikeluhkan? Ya, ada yang bersabar, ada yang mengeluhkan musibah ini. Nah, bagi orang yang mengeluhkan musibah ini, maka menjadi azab bagi dirinya. Tetapi bagi orang yang bersabar, maka musibah ini dapat menggugurkan dosanya, bahkan dapat meningkatkan derajat kebaikan. Karena tidak terjadi suatu musibah kecuali dari izin Allah, dan tidak Allah memberikan musibah itu kecuali ada fungsinya. Ya, salah satunya tadi adalah dari Rasulullah mengatakan adalah untuk meningkatkan kebaikan seseorang. Kalau adanya musibah ini membuat kita tidak menjadi baik, membuat kita tidak menjadi dekat dengan Allah, lalu musibah apa lagi yang harus Allah berikan kepada manusia agar lebih dekat kepada Allah?
kemudian orang juga akan mengatakan bahwa kehidupan ini kalau dengan musibah, ujian itu terasa berat. Tetapi orang tidak menyangka bahwa dengan nikmat yang Allah berikan itu juga merupakan musibah dalam kehidupan kalau tidak mampu disyukuri, tidak mampu digunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam COVID-19 ini, musibah terjadi ini, ya secara umum orang akan merasakan efeknya dari segi pendidikan dan ekonomi misalnya. Tetapi dari segi yang lain, kesehatan, mungkin Allah akan jaga kita. Allah akan beri kita kesehatan, tidak terjangkit dengan COVID-19. Lalu apakah kita mampu bersyukur dengan itu semua? Orang lebih banyak memandang musibah dan ujian keburukan dalam hidupnya daripada memandang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang membuat kita berpikir ulang sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengimani syahadatain, ya, dua kalimat syahadat, bahwa makna asyhadu alla ilaha, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, itu bisa juga bermakna, ya, bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi juga bisa bermakna tidak ada yang bisa mampu memberikan ketenangan dalam hidup, ya, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita benar-benar mengakui, mengimani syahadat, beriman kepada Allah, kita akan mengatakan bahwa tidak ada yang mampu melindungi kita, ya, dari musibah COVID-19 ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah manusia mengira manusia itu mampu melihat itu semua dengan kesehatan yang ada, tidak terjangkit COVID dalam wabah ini? Apakah mereka bersyukur dengan itu? Tetapi mereka memandang bahwa ini musibah dan terus mengeluh dengan musibah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah juga mengatakan kepada kita, ya, wala nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, sesungguhnya kata Allah SWT itu, kami akan benar menguji kalian itu dengan suatu kebaikan dan keburukan, ya, sebagai sebenar-benarnya ujian. Artinya kebaikan yang ada dalam hidup kita, keburukan juga demikian, itu merupakan ujian. Nah, kebaikan yang ada dalam musibah ini adalah salah satunya tadi kesehatan yang Allah berikan kepada kita, umur yang panjang diberikan kepada kita. Nah, ini merupakan ujian kalau kita tidak mampu mensyukuri itu. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nikmat sehat, kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beramal, beribadah kepada Allah, maka di mana letak tandanya kalau kita benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua mampu menganalisa atau melihat, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia kalau kita, ya, benar-benar beriman, meyakini segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.